20, 50 kirim seminggu 100 bisa 2 kali. 2 kali. Wih, berarti modalnya gede dong. Ya enggak sih, dulu kan ya lumayan sih. Dulu itu Gini. Maaf. Itu ngambil barang di Jakarta itu utang apa cash? cash. Lah ya banyak duit berarti Mas Karmen. Ya enggak banyak duit sih. Lah duitnya dari mana? Modalnya dari mana itu? Dari hutang. Jadi dari utang ya? Iya. Oke. Mau udah dekat. Itu duitnya dari mana nutup yang sebanyak tadi itu yang 120-an itu duitnya dari mana? Ya sebenarnya kalau kita udah yakin ya mau dari mana saja, mungkin Allah mudahkan mungkin ya. Ya kebetulan saya pulang orang tua ngasih segini ya, segini. Mertua segini, orang tua segini ya. Alhamdulillah. Malah untung saya, Mas. Ya Allah. Masya Allah. Jadi enggak ya pokoknya intinya Allah kasih mudah lah ya. Kemudahan karena niatnya ya kalau sesuatu itu niatnya karena Allah pasti Allah bantu kan gitu. Dulu itu mohon maaf ya, mobil itu sampai 3 Mas. 3 kayak ibaratnya ngantor ganti-gantian. Ya Allah. ini tapi ya nggak tenang. Iya, Cuma ya mau jajan aja waduh mikir ansuran Mas. Gimana mau ansuran kan mau bayar ini iya ansuran, tapi sekarang alhamdulillah. Iya, artinya gini, kekayaan itu hanya bicara tentang angka ya. Iya. Kalau dia didapatnya dengan cara yang katakanlah halal gitu ya, cara yang halal itu ternyata nikmatnya luar biasa ya Mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pada episode kali ini kita menghadirkan seorang narasumber, yaitu ya sebenarnya sahabat kita sendiri dalam satu majelis sebenarnya, yaitu saya nyebutnya Mas Karmin. Ya. Karmin tuh nggak ada Karmin siapa gitu, nggak ada. Gur Karmin tok no. Cah zaman saiki kok jenenge Gur siji. Oh. Baik, Mas Karmin ini kenapa kita hadirkan di sini? Karena sebenarnya perjalanan kehidupannya itu juga tidak mulus-mulus saja juga gitu kan ya. Banyak kerikil-kerikil yang lumayan tajam juga kan. Bukan sampai kerikil aja Mas. Apa? Tapi batu yang lebih besar. Bukan kerikil. Batu cor-coran. Numpuk pokoknya. Iya. Jadi saya mengenal seorang Mas Karmin ini adalah seorang pegawai negeri sipil juga yang bekerja di salah satu pemerintah di Kota Metro, instansi di Kota Metro. Terus kemudian kalau kita menelisik lebih dalam seorang Mas Karmin ini ternyata adalah salah satu dari sekian banyak pengusaha yang pelopornya counter di Kota Metro pada waktu itu, gitu ya? Iya. Tahun berapa tuh Mas? Saya mulai counter tahun 2005 Mas. 2005 dan alhamdulillah ada COVID itu kita tutup. Alhamdulillah. COVID itu 2005. Jadi dari tahun 2005 sampai COVID ya? Iya, sampai 2005. Terus waktu itu kan ada pinjaman. Ampas kita kan. Habis itu bangkrut. Oke. Nah, terus coba-cobalah ikut tes pegawai negeri, ya kan. Terus habis itu bukan niatnya untuk pegawai negeri tapi untuk silaturahmi, untuk alumni kan rata-rata kumpul alumni peternakan semua kan. Nah saat itu ya saya nggak baca juga namanya, cuma niatnya kumpul karena tahun berapa? Tahun 2000 ikut tes tahun 2010. 2010. Iya. 2010 itu ikut tes, niatnya cuma reuni lah. Reuni karena banyak teman-teman rata-rata kan kalau dulu kan angkatan ini rata-rata isinya ya kawan-kawan kuliah. Saya ikutan juga, teman-teman itu ikut kok. Iya. Baik, nah kita mulai perjalanannya dari counter dulu nih. Iya. Pada waktu itu lumayan sukses dong. Alhamdulillah. Ya, jadi yang dijual apa? Handphone gitu ya? Kita handphone itu sama kawan itu setiap seminggu sekali kita ke Jakarta. Tiap minggu bahkan sering seminggu 2 kali bisa. Berarti rata-rata 1 minggu sekali pasti. Sama pulsa-pulsa gitu, kalau pulsa enggak, pulsa enggak, khusus HP second. Khusus HP second. Barangnya dari Jakarta. Dari Jakarta. Dijual di sini. Iya, karena dulu kan
kayak HP Recon kan banyak kan. Oh iya. Sekali beli bisa 50 piece, 20, 50 kirim seminggu 100 bisa 2 kali. 2 kali. Wih, berarti modalnya gede dong. Ya enggak sih, dulu kan ya lumayan sih. Dulu itu gini. Maaf. Itu ngambil barang di Jakarta itu utang apa cash? Cash. Lah ya banyak duit berarti Mas Karmen. Ya, enggak banyak duit sih. Lah duitnya dari mana? Modalnya dari mana itu? Dari hutang. Jadi dari hutang ya? Iya. Oke. Jadi awal merintis sebuah bisnis itu kan butuh modal yang cukup besar karena Iya. barangnya juga kan lumayan. Iya. Pada waktu harga handphone juga nggak murah kan, Iya, HP second gitu. Apalagi unitnya berapa tuh? Kalau belanja itu sekali Ya min-minnya 20 unit lah, 20. Ya kadang nyampe 50 juga tergantung ya harganya ya kan. Seminggu bisa 2 kali? 2 kali. Berarti jualannya kenceng dong itu? Ya lumayan, dulu itu kalau dulu sehari 1 juta 2 juta itu biasa, tapi ya nggak pernah ngumpul. Jadi karena pasar ini baik, sehingga mana dulu membangun bisnis dengan hutang atau bisnisnya jalan dulu baru utang? Kalau ini pengalaman saya dulu itu bisnis dulu. Oke, jalan dulu. Begitu jalan ada tawaran hutang kan gitu. Kan ketika kita bisnis dilihat mungkin para apa namanya kalau orang bank itu yang nyari nasabah, nyari sabah. Setelah ketahuan, oh ini jalan ini bisnisnya kok bagus nih. Akhirnya dia datang nawarin namanya. Dulu kan, oh iya juga ya. Ada tambahan modal nih. Iya, tambahan modal. Karena kita berpikir sehari dapat sekian. Sekian, sedangkan bunganya cuma sekian kan gitu. Itu sebulan, akal manusia. Jadi perhitungannya, kalkulasinya 1 bulan kecil lah saya untuk bayar angsurannya itu. Nah, utang pertama itu berapa nilainya? Saya itu waktu itu ditawarin kan beli tanah. Oke. Beli tanah setelah harga 22 juta. 22 juta. Saya langsung masukkan di bank swasta, langsung dapat 25, Mas. Beli tanah, dapat sertifikat untuk jaminan di bank, pinjam 25 juta. 25 juta. Untuk modal usaha? Modal usaha. Oke. Tempo berapa lama? Itu dulu 1,5 tahun. Berjalan lancar? Berjalan enggak, baru setahun kita top up 50 juta. Ada penawaran lagi? Iya. 50 juta dengan jaminan yang sama? Sama. Oke. Sudah jalan enggak nyampe setahun kita top lagi 70. Dengan jaminan yang sama. Berarti prestasinya bagus dong. Bagus. Prestasi pembayarannya bagus. Luar biasa bagus. Jadi top up terus. Sampai puncaknya di utang berapa? Pakai sertifikat yang sama, kita pakai 100 juta. Wow. Bisnis ngampas. Disitulah mulai puncaknya kesuksesan Mas Karmen kapan? Itu 2010. Saya beli tanah, langsung bangun rumah dalam waktu setahun. Alhamdulillah. Bisa bangun rumah, bisa beli tanah, membangun rumah itu dalam 1 tahun aja. Hanya waktu 1 tahun. 1 tahun. Waktu 1 tahun. Terus sebelum kita bahas tentang masalah hutang tadi, saya mau mundur dikit. Iya. Katanya dalam perjalanannya Mas Karmen ini juga pernah jadi pernah mencalonkan diri sebagai seorang kepala kampung. Oh iya, dulu pernah. Tahun berapa tuh? Tahun 2007 saya. 2007, 2005 ngerintis bisnis, 2007 banyak duit ya kan? Pulang kampung. Oh, pulang kampung. Iya, kampungnya di Metro, pulang kampung ke Tigeneneng lah. Kampungnya Mas Gar sana. Oke. Atas dasar apa Mas Karmen bisa mencalonkan diri sebagai kepala kampung? Kan dulu kan merasa kita orang pendidikan sombong gitu kan. Pendidikan kaya juga kan. Oke. Pikir saya lahirnya belum tahu politik kan. Oke. Alhamdulillah kalah Mas. Balik lagi ke Metro. Yang percaya diri untuk mencalonkan siapa? Dukungannya dari mana? Dari keluarga sebenarnya. Dari keluarga. Tapi sebenarnya dari keluarga, dari Pak D ya. Dari orang tua sih nggak cocok sebenarnya, tapi ya atas Pak D itu ngomongin terus sama keluarga akhirnya timbul lah, ya sudah berangkat kan gitu.
Tapi kalah alhamdulillah. pulang lagi, jadi Alhamdulillah. pengusaha lagi. Iya. Terus akhirnya di tahun 2010 ada momen di mana mau reuni dengan teman-teman. Iya. Iseng-iseng Iseng-iseng daftar, daftar. keterima. Wih, itu berarti Allah cinta banget sama Mas Karmin tuh. Ya. Bisnis naik, keterima PNS. Wih, sultan, bener kan? Justru nggak naik itu, Mas. Dulunya kan kita nggak mau daftar, Mas. Oke. Karena apa? Udah merasa sukses gaji. Mohon maaf Oh ini iya, gajinya nggak seberapa. Bisnis gini kan, kita Iya. bisnis gini kan gitu. nggak Akhirnya seberapa. tahun 2008 itu kan ngampas, Mas. Mulai turun, bangkrut, tambah sulit. Mulai bangkrut tahun berapa? Tahun 2000 ngampas itu sekitar tahun 2010 mulai bangkrut. 2010 awal kan. Udah ambil mobil, mau cicilan sampai 10 juta, Mas. Maaf, ngambil mobil itu juga pinjam lagi. Ya pinjam lagi ya. Berarti pinjaman yang tadi masih yang berapa yang sampai tembus 100 juta tadi. 100 juta masih. Terus pinjam lagi untuk mobil, untuk ngampas. Iya. Jadi total tagihan sampai 10 juta, Mas. Total tagihan 10 juta. Bangkrutnya kapan itu? Mulai remuk-remuknya kapan? Remuk-remuknya itu ya itu tahun 2010, makanya saya mulai ikut tes itu, nyoba sambil selama ini enggak ngikut juga. Yes. Oke. Nah, ketika remuk itu kan ada kewajiban yang harus dibayar, teman-teman. Iya. 10 juta itu sampai sekarang pun saya nilainya juga lumayan kan. 10 juta itu duit dari mana? Iya. Itu gimana? Bisa ceritain nggak, Mas? Ketika Mas Karmin pada titik terendah gitu ketika. Ini saya cerita dulu ya, Mas. Ya. Dulu kan pernah utang pertama 100 juta saya bisnis klien. Mobil ceritanya. Jual beli mobil. Ada kawan beli, saya percaya, saya bawain BPKB. Mobilnya BPKB-nya hilang sama orang-orangnya. Duit utang juga. Duit utang, Mas. Wah, tapi sempat berjalan bisnis mobilnya. Iya, berjalan. Alhamdulillah. Iya, sempat berjalan. Sampai pada titik itu. Iya. Ada orang mau beli mobil. Iya. Mobil dibawa, BPKB dibawa. Iya. 12 KB. 12. Kapan itu? Itu 2012. Oh. Terus 2012 alih lagi saya ke rental mobil. Rental mobil, ngambil lagi, Mas. Pinjam lagi? Iya, pinjam lagi ceritanya. Pakai SK. Oh, oke. Saya beli mobil. Dirental, Mas. Dirental. Bablas meneh, Mas. Alhamdulillah 2 kali. Saya udah alhamdulillah 2 kali, mudah-mudahan. Jadi berlipat-lipat ya pada waktu itu ya? Iya, berlipat-lipat. Itu gimana itu cara bayarnya, gimana itu, Mas? Di suatu titik itu saya di-share sama kawan, ada penggiat riba kan ceritanya. Saya lihat YouTube-nya dari awal sampai akhir itu dari Mas Sabtu Arya, itu kembali ke titik nol. Nah, dari situ saya baru tahu di ayat Al-Baqarah 275 kalau nggak salah ya. Pada waktu itu di-share. Kurang lebih yang terakhir itu. Orang yang ini mohon maaf saya bacain dikit ya. Ini ada saya screenshot tadi. Nah, orang-orang yang memakan atau bertransaksi riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang-orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu menjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya, maksudnya menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya. Karena terserah artinya kepada Allah. Siapa yang mengulangi lagi transaksi riba maksudnya, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalam. Nah, itu Mas. Jadi udah pinjem, ya kan? Wes ngerti. Diulangi mana? Nah, itu kekal di dalamnya. Dari situ saya lihat video itu dari Mas Sabtu Ari kembali titik nol, saya langsung brek. Wes lemes ya. Ngapa-ngapa lemes. Lemes dengan posisi tanggung jawab yang luar biasa pada waktu itu. Itu titik terendah, Mas Karmin. Dan saya baru
flashback ke bawah ya, ke belakang. Waktu minjem riba ini, anak sakit itu 3 bulan masuk rumah sakit itu ganti-gantian Mas. Anak itu setahun bisa 4-5 kali masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit. Iya. 1, 2, 3. Akhirnya di tahun 2018 saya mulai cut. No pokoknya. Sampai ada berapa pinjaman yang nyangkut. Yang masih bertahan. Ya, bertahan yang bisa tapi ditutup. ya nggak bisa ditutup. Itu totalnya kalau nggak salah itu total semua. Bunga sama pokok itu sekitar 75. Tiap hari ditagih sampai setahun Mas ya. Sampai setahun itu mentalnya harus kuat Mas. Iya. Dan ya namanya kita saking udah insya Allah percaya dengan ayat itu ya. Iya. Yakin ya, mohon kepada Allah. Saat itu terakhir saya ngomong sama yang nagih, bagaimana kalau kayak gini, padahal saya gak punya duit. Saya hari ini mau kasih waktu, kalau memang pokoknya saya akan bayar. Padahal saya nggak punya duit Mas, sama punya keyakinan aja ya. Ada lucunya situ, siapa yang bayar? Orang tua saya, kata saya kan. Dari mana? Ya saya telepon, padahal orang tua yang nggak tahu juga. Saya telepon, halo ya Pak, ini kalau pokoknya mau dibayar, mau. Akhirnya orang tua bingung, loh ngapain kok mau? Orang tua. Jadi dia nggak tahu apa-apa sebenarnya. Ini ngomong apa ya? Iya. Ya alhamdulillah proses akhirnya bayar pokoknya aja Mas. Kapan itu? Itu tahun 2000, sekitar 2019-an lah. Dari sekian banyak ya, itu? Sekian banyak, iya. 2019 diselesaikan? Selesai. Enggak, ada yang satu lagi. Masih yang ada satu lagi? SK kan? Oh, yang SK. SK itu saya muter otak Mas, gimana caranya bisa lunas. Padahal nggak punya duit juga. Anehnya. Itu maaf, itu yang SK itu yang pinjaman pada waktu itu? Iya. Yang untuk mobil itu? Ya, yang mobil yang satunya, bukan yang pertama. Oh iya, yang rental. Yang pertama yang dari bank tadi, ini yang SK, ya bank juga sih sebenarnya. Itu manjang apa? Manjang. Oh manjang. Itu ngambil. Pokoknya prosesnya, yo manjang, yo nutup, yo gitu. 15 tahun ngambilnya Mas. Wow. Saya udah jalan 5 tahun. Kalau nggak salah dulu itu pinjaman 165. Sudah jalan 5 tahun kurang lebih masih 125. Masih 125. 125. Yang SK itu ya? SK. Enggak, Ding. Itu kan dari 160. Karena ngambil 15 tahun kan. Saya mundurin lagi, pendekin kan. Tahun. Jadi 8 tahun. 145. Oke. Terus udah jalan 5 tahun masih 125. Kalau mau ditutup. Iya. Ya sama juga Mas itu. Saya waktu itu minta enggak saya bayar, saya ngancam beneran ini enggak mau dipotong. Pokoknya selama 9 bulan saya Mas. 9 bulan enggak ngangsur. Tiap hari minggu pokoknya diteleponin terus. Datang telepon ke kantor pokoknya wis enggak karu-karuan Mas. Ya. Akhirnya saya juga sama dengan prinsip yang sama kayak tadi Mas. Saya bisa bayar pokoknya saja kan gitu. Sampai nego alhamdulillah juga sama. Pokoknya di berapa itu? Itu kemarin itu 125, pokoknya 100. Akhirnya untuk minta keringanan kayaknya 120-an. 120-an. Nah, tadi kan Mas Karmin di awal cerita kalau counter itu dibuka di tahun 2005, terus stop sampai dengan pada saat COVID. Gitu. Iya. Sementara Mas Karmin di 2018 pokoknya berikrar saya nggak mau pinjem lagi. Iya. Ya kan gitu. Berarti counter itu didirikan yang terakhir tutup itu didirikan dari utang juga atau enggak? Enggak. Enggak ya? Kalau yang terakhir setelah cut itu enggak utang-utang lagi. Enggak utang-utang sama sekali lagi. Saya enggak utang, cuma antara saya kepercayaan sama kawan itu kerjasama. Kerjasama bagi hasil. Terus jalan-jalan ya. Alhamdulillah COVID tutup juga. Saya 2 toko alhamdulillah Mas, tutup. Toko baju sama toko counter.
2 Tapi tahun. itu nggak dibangun melalui hutang ya sebenarnya? Nggak ada. Maaf, Mau udah dekat. Itu duitnya dari mana nutup yang sebanyak tadi itu, yang 120-an itu duitnya dari mana? Ya sebenarnya kalau kita udah yakin ya mau dari mana saja, mungkin Allah mudahkan mungkin ya. Ya kebetulan saya pulang orang tua ngasih segini ya, segini, mertua segini, orang tua segini ya, alhamdulillah, malah untung saya Mas. Ya Allah, Masya Allah. Jadi nggak, ya pokoknya intinya Allah kasih mudah lah ya. Kemudahan karena niatnya ya, kalau sesuatu itu niatnya karena Allah pasti Allah bantu kan gitu. Oke. Kalau toko baju itu siapa yang pegang? Istri apa Mas Karmin? Istri. Ya istri saya kalau belanja seminggu sekali dulu ya ke Tanah Abang ya berdua juga. Nah, saya flashback lagi. Tadi kan ada temen yang share ayat tadi. Iya. Kan nggak langsung percaya dong. Nggak langsung percaya. Terus apa? Nyari referensi apa? Ya saya nyari dari macam-macam ngeflow kan. Kalau sekarang kan lebih gampang sih. Nyari lihat YouTube dari beberapa referensi, dan saya juga beli ini juga sih, buku dari Pak Sigit Renggono itu yang dulu katanya punya utang yang bisa menyelesaikan persoalan riba ya. Persoalan riba itu pertanyaan ada 9 fundamental itu macam-macam saya kali itu. Pokoknya luar biasa kalau riba ini. Terutama keluarga lah. Kita ini kalau udah dalamnya ada riba pasti panas. Itu yang saya alami, pengalaman pribadi saya. Bukan ya, mungkin yang pernah itu lebih tahu lah. Iya. Jadi memang kalau Mas Karmin ngerasain bahwa bisnis itu awalnya saja lah ya, katakanlah ya. Awalnya tuh kayaknya nikmat, enak, makanya top up terus tadi. Iya. Sekian ini top up lagi, top up lagi, karena mudah kan bayarnya. Orang setiap hari 1 juta kan? Sementara yang dibayar cuma 10 juta, berarti hanya butuh 10 hari dong 10 hari gitu, untuk bayar itu. Tapi dalam perjalanan akhirnya endingnya itu yang nggak enak. Nggak enak ya. Di awal itu kayaknya iya, rencana kita, rencana ya. Allah lain kan. Iya. Nah sekarang setelah semuanya sudah dilepaskan nih, sudah tidak katalah tidak punya hutang lagi seperti itu. Apa yang Mas Karmin rasain sekarang? Yang saya rasakan ketenangan yang jelas Mas. Tenang pikirannya asli. Alhamdulillah anak-anak sehat. Tadinya bentar sakit. Alhamdulillah dalam keluarga ya tenang, karena enggak, bahasa gaulnya enggak kemerungsung. Enggak kemerungsung. Iya, karena kita dulu kan kalau ngelihat tanggalan itu ngeri Mas. Tanggalan, waktu yang jatuh tempo. Iya, luar biasa. Ya Allah ya Rabbi. Ya ispuan ngeri pokoknya Mas. Ngeri Pak. Jadi apa namanya, sekarang jauh lebih nyaman, tenang, ibadah enak, terus ibadah kemudian penghasilan yang kita dapat ya nggak ada yang dipotong-potong gitu ya. Alhamdulillah enak, seneng ya, happy tenang, gitu pokoknya ya. Ketenangan itu makan pakai apa aja Pak, pikiran nikmat nikmat, santai, tidur itu sampai tidur jam berapa? Jam 8 udah tidur Mas. Dulu jam 12 gak bisa tidur. Jam 1 gula tidak tidur lagi. Ngitungin nota lah. Apalagi udah mau jatuh tempo Mas. Ya Allah ya Rabbi. Luar biasa. Masya Allah. Nah, kalau sekarang bisnisnya apa? Ada bisnis lagi nggak yang selain sebagai seorang karyawan gitu? Kalau bisnis masih Mas, freelance lah. Freelance ya. Beli HP tetap, servis masih tetap. Tapi nggak punya toko. Nggak punya toko. Baik. Ya freelance lah. Ya untuk cukup untuk beli bensin, beli enggak, kita enggak muluk-muluk karena itu tambahan rezeki, tambahan aja kan gitu. Mas, kan gini, dari yang awalnya banyak duit nih, ya kan, sebagai seorang pebisnis yang penghasilannya setiap harinya omsetnya atau penghasilan bersih itu 1 juta sekian gitu kan, itu kan kasarnya ngomong mau beli apa aja mudah gitu kan. Terus tiba-tiba yang Mas Karmin dari yang perekonomian tinggi terus kemudian turun drastis sampai dengan hari ini. Kalau saya sih nggak ada masalah sebenarnya, cuma lebih ke menata hati lah Mas ya. Namanya perlu sabar ekstra. Dulu itu mohon maaf ya, mobil itu sampai 3 Mas. 3. Kayak ibaratnya ngantor ganti-gantian. Ya Allah. Ini. Tapi ya nggak tenang.
Iya, iya, Cuma ya mau jajan aja, waduh, mikir ansuran Mas. Gimana mau mikir ansuran kan? Besok mau bayar ini. Iya, ansuran. Tapi sekarang alhamdulillah. Iya, artinya gini, kekayaan itu hanya bicara tentang angka ya. Iya. Kalau dia didapatnya dengan cara yang katakanlah halal gitu ya, Iya. cara yang halal itu ternyata nikmatnya luar biasa ya Mas. Iya, nikmat luar Sego biasa. karo tempe Tempe becek goreng. ngono lah ya. Iya. Sego karo tempe goreng wis enak era. Pernah ngerasain di mana uang banyak tapi hati itu nggak tenang itu pernah Mas? Sering kalau dulu. Hambar gitu, makan aja nggak kerasa kayaknya. Karena apa? Jatuh tempo besok, namanya orang ya. Kalau saya yang setahu saya itu kan masalah hutang Mas. Okay. Ya kalau kurang lebihnya mungkin ya ayatnya berapa ini apa hadis itu ya. Kalau kamu orang yang berhutang itu pada malam harinya terasa apa pada malam harinya itu gelisah dan pada siang harinya itu terasa hina. Tak pikir-pikir ya juga ya besok mau tekan jatuh tempo kan gelisah Mas. Iya. Kirian ngomong nggak nyampe kan, besok ada nggak tahu nggak ada kan, hina juga, bohong kan, artinya kan gitu kan. Iya juga ya. Jadi apa ya, kerja itu kok nggak nyaman gitu ya, nggak nyaman, bisnis itu nggak nyaman gitu ya. Nyaman. Gimana nggak nyaman, pokoknya kadang-kadang diajak ngobrol aja ngelantur. Iya, ya gimana mikir utang. Omset tinggi ya mumet, omset rendah apalagi kan gitu. Mumet. Apalagi mumet itu maaf efeknya sampai ke keluarga ke keluarga pasti kayak marah-marah gitu. Iya pasti kan, namanya anak udah nggak dapet duit kan duit, katanya datang anak minta jajan kan, wah wis dah suhu panas ya kan? Muncak ya tanggalan, wah besok merah pas 31-nya kan merah, aduh berarti maju. Balik ke setan. Balik ke setan. Panganan dimasak bojone opo ra enak. Ya Allah ya. Masya Allah. Mas, dari pengalaman Mas Karmin ini kan menarik ya. Mungkin pengalamannya bisa di-share Mas terkait masalah kekejaman hutang itu. Hutang lah, enggak usah ngomongin yang riba ya. Hutang lah. Hutang itu kan dari yang omsetnya bagus, bisnisnya keren, punya banyak mobil, terus tiba-tiba ambruk seketika, yang tersisa jadi bisnis sudah nggak ada lagi, uang nggak ada lagi, hutangnya masih ada. Nah, itu. Nah, mungkin Mas bisa share tuh untuk bagi orang yang kemudian nanti menonton lah podcast ini, gitu. Jadi apa bisa dibagi nggak pengalamannya? Kalau menurut saya, kalau bisa dihindari jangan utang lah, karena benerin utang. Apalagi yang pinjol-pinjol itu ya. Menyiksa yang lagi tren lagi pinjol itu menyiksa. Apalagi sekarang ini anak muda baru keluar ceprot wes utang pinjol. Iya kan? Punya KTP langsung selfie. Nah, yaitu kalau bisa menghindari utang lah Mas. Hindari utang, perlu kesabaran, ikhlas atas takdir lah. Gitu. Iya, kita harus sabar, ikhlas ridho atas takdir. Wis ngene wae dilakoni wae lah. Yang penting turune angler. Mangan enak, mangan ora enak, rasa enak, karena nggak punya utang. Tapi tetap semangat juga ya untuk berusaha tetap. Bahwa sebenarnya kan Allah tuh kasih banyak pintu rezeki buat kita tuh, tanpa harus cari pinjaman lah, kurang lebih seperti itu ya. Karena rata-rata orang pinjam itu gengsi sih Mas. Dan menurut saya apalagi ya, kita jalan kaki, enak bisa utang lah, motor kan, terus kita naik motor, panas. Pengen punya mobil kan, pengen dapat yang instan. Sementara kalau kita nabung untuk ngumpulin beli mobil kan terlalu lama. Ya wes utang dulu. Biasanya tuh mumetnya di tengah-tengah itu. Mumet. Pas pertama kan ada persiapan mungkin di awal ya. Di akhir wes entek persiapannya. Wes. Yang tersisa tinggal hutang. Hutang. Motor colong uang. Ijek kredit sisan. Iya. Gini. Ini juga berdasarkan pengalaman pribadi juga Mas, terlepas dari masalah dosa ya. Dosa itu saya tuh sering banget dapat pengalaman teman-teman yang terjerat hutang, termasuk pengalaman Mas Karmin. Dan jumlahnya tuh nggak sedikit Mas.
ada juga yang bilang bahwa ya yang utang kan lu gitu kan. Iya. Yang utang lu, ya lu yang nanggung resikonya. Iya, Yes. iya, iya. Saya sepakat dengan hal Iya, itu. iya, iya. Makanya lebih baik kalau kamu nggak mau dapat resiko itu nggak usah utang. Benar itu, Mas. Percaya aja. Iya. Yakin aja bahwa pintu rezeki itu akan dibuka Iya, seluas-luasnya insyaallah. sepanjang kita istiqomah Iya, ya. iya. Kita istiqomah, kita Sabar. sabar. Sabar itu, Mas. Kuncinya sabar aja, Iya. karena orang-orang ini ratanya nggak sabar. Iya. Iya dah. Terus kemudian juga tahan akan ujian. Biasanya pengusaha tuh gitu. Iya, iya. Biasanya banyak ujian-ujiannya. Iya, asli. Terus godaannya untuk pinjem tadi. Iya, Kan pinjem. tadinya Mas Karmin tadi nggak punya niat untuk pinjem kan? Enggak punya. Gara-gara ada yang keliling Upgrade. iseng kan? Ya, upgrade terus dikira pikiran kita mah gampang kan? Gampang semini, gampang. Nggak Iya. taunya. Awal-awal aja. Iya. Ya Allah, Masya Allah.